Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita akan melakukan uji hipotesis secara statistika, dalam artian menggunakan uji statistika, maka kita bisa menggunakan statistika parametrik atau non parametrik. Uji statistika parametrik memiliki persyaratan uji asumsi, dan salah satu dari uji asumsi tersebut adalah normalitas, yakni data mengikuti distribusi normal atau distribusi Gaussian. Nah, uji normalitas ini menjadi prasyarat dari uji statistika parametrik. Di antaranya adalah kalau kita ingin menguji apakah terdapat perbedaan, ya, dalam hal ini mengkomparasikan atau membandingkan, maka uji parametriknya adalah t-test untuk dua variabel, atau kalau lebih dari dua variabel kita bisa menggunakan uji ANOVA. Kemudian kalau kita ingin melakukan pengujian korelatif, ya, ada tidaknya korelasi, ada tidaknya asosiasi, ada tidaknya hubungan antar variabel. Uji yang digunakan adalah misalnya uji person product moment. Kemudian ketika kita ingin mengetahui pengaruhnya, atau kita akan membuat suatu model, suatu prediksi, maka kita bisa menggunakan regresi linear. Nah, uji-uji tersebut mempersyaratkan data mengikuti distribusi normal, yang mana data tersebut merupakan data dengan skala interval ataupun rasio. Nah, uji normalitas yang biasa digunakan adalah uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Ada uji normalitas yang lain, misalnya uji Jagera, kemudian Anderson-Darling dan sebagainya. Namun untuk yang biasa digunakan karena software statistiknya, ya, yang digunakan mengakomodir dua itu, ya, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, maka yang biasa digunakan adalah dua uji itu. Ini kalau kita berbicara software statistiknya adalah PSPP yang saat ini kami gunakan, atau SPSS, ya, software PSPP tapi proprietary, berbayar, yang sangat disayangkan banyak di antara akademisi, mahasiswa juga itu menggunakan versi cracknya, tidak membeli lisensinya secara langsung. Ini sangat disayangkan, ya. Kalau menggunakan PSPP free, tinggal download, install, pakai. Baik, kembali ke uji normalitas. Cara melakukan uji normalitas telah ada di video yang sebelum-sebelumnya.
kita telah melakukan uji normalitas baik yang Shapiro-Wilk ataupun Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang bagaimana kalau hasil uji normalitasnya itu ternyata tidak berdistribusi normal? Seperti contoh adalah data kali ini ya. Ini saya mempunyai suatu data, yakni kepadatan penduduk ya. Nama label variabelnya adalah kepadatan penduduk, dengan tipenya skala datanya adalah interval ataupun rasio, jenisnya numerik ya, otomatis. Kemudian banyaknya data, ada 30 data. Nah, data ini distribusinya tidak normal, tidak mengikuti distribusi normal. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin melakukan variabel ini, kepadatan ini, akan kita lakukan uji hipotesis yang memuat variabel ini dengan data yang distribusinya tidak normal, tidak mengikuti distribusi Gaussian. Nah, ada dua solusi alternatif ya. Yang pertama, kita menggunakan transformasi data. Apa itu transformasi data? Nah, transformasi data adalah mengubah data. Nah, pengubahan ini ada dua macam. Yang tanpa mengubah jenis ataupun skala data, atau yang kedua adalah dengan mengubah skala datanya. Transformasi data. Tuh. Ya, intinya datanya kita ubah. Yang mengubah datanya ini, yang solusi yang kedua, mengubah datanya. Solusi alternatif yang pertama adalah transformasi data. Kita tidak melakukan perubahan jenis datanya. Kalau itu numerik ya tetap numerik, kalau itu interval atau rasio ya tetap interval rasio. Itu cara yang pertama. Baru nanti kita akan lakukan uji normalitas ulang dengan data hasil transformasi itu, terus akan kita transformasi terus sampai kita mendapatkan distribusi yang normal, atau sampai penelitinya bosan, atau sampai pasrah. Itu cara yang pertama dengan transformasi data. Kemudian cara yang kedua adalah cara yang pertama tadi transformasi data dengan tanpa mengubah jenis ataupun skala data. Cara yang kedua sama transformasi data juga, bisa disebut transformasi data, tapi kita mengubah skala datanya, kita turunkan skala datanya. Kita buat yang tadinya datanya itu adalah data numerik dengan skala interval atau rasio, kita turunkan menjadi kategorik, ordinal ataupun nominal. Nah, kali ini kita akan cara yang pertama, yakni transformasi data dengan tetap berada pada jenis ataupun skala data yang sama dengan data awalnya. Nah, sebelumnya kita akan coba uji normalitas dulu ya. Ini variabelnya ini. Kita klik analyze, descriptive, explore. Kemudian kita masukkan untuk plotnya. Karena ini fungsinya hanya untuk uji normalitas ya, maka saya tidak perlu box plot ya. Yang penting adalah ini centang normality plot with test. Kemudian untuk histogramnya
saya rasa juga tidak perlu ya, karena di sini hanya akan menunjukkan saja apakah dia distribusi normal atau tidak. Kemudian kita klik continue. Untuk statistiknya kita tetap kosong aja, kemudian kita klik OK. Nah, keluar di sini paling bawah tabelnya. Kalau dari atas ya, hasil uji normalitasnya sebelumnya sudah pernah kita bahas. Ini ada tabelnya, kemudian ada grafiknya. Kalau kita lihat ya, dari summary-nya valid ya, 30, nggak ada missing value. Kemudian akan muncul plotnya. Secara default plotnya adalah ini, normal QQ atau dead trended normal. Dari plot ini saja sebenarnya sudah terlihat bahwa distribusi data tidak normal. Nah, tapi karena terkadang secara visual itu bisa saja menimbulkan persepsi yang berbeda ya, bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda antara satu peneliti dan peneliti yang lain, maka ada uji yang lebih pasti ya, lebih objektif ya, secara matematis ya, menggunakan uji Shapiro-Wilk. Ini ada test of normality Shapiro-Wilk, variabel kepadatan, kemudian nilai W-nya, nilai statistik ya, untuk Shapiro-Wilk nilai W ya, ini 0,59 dengan DF, degree of freedom, derajat kebebasan 30, sama ya dengan jumlah sampelnya. Kemudian ini nilai signifikansi atau nilai alfanya 5,84 kali 10 pangkat minus 0,08. Ini kan datanya dengan signifikansi seperti ini. Kalau kita mengambil acuan alfa adalah 0,05 dan signifikansi atau p-value-nya segini, maka kesimpulannya adalah data ini tidak berdistribusi normal. Ya, hasil uji ini mendukung grafiknya ya. Ini kan grafiknya seperti ini ya. Kalau distribusi normal seharusnya sepanjang garis ini ya. Nah, ini sudah jelas ya bahwa ini distribusinya tidak normal. Kemudian kita akan lakukan transformasi. Kita klik transform, compute, kemudian kita masukkan target variabelnya, variabel baru ya, kita namanya aja trans kepadatan. Kalau mau lebih jelas lagi, kita bisa kasih label ya. Labelnya adalah transformasi kepadatan, yang menunjukkan bahwa ini merupakan hasil transformasinya. Nah, transformasi ini kita menggunakan suatu perhitungan ya. Kita pakai rumus, kita ubah ya. Yang sering digunakan untuk transformasi data antara lain adalah dengan kita mengubah data itu ke dalam bentuk lognya, logaritma atau perpangkatannya. Kemudian kita bisa juga
kita kuadratkan atau kita akar kuadratkan, kita pangkat tigakan, akar pangkat tigakan, dan seterusnya ya, sampai ketemu distribusi yang normal ya. Kemudian hasil transformasinya kita uji sampai ketemu yang normal ya. Cara ini melelahkan ya, karena tidak semua transformasi ini berhasil untuk mengubah menjadi normal. Kadang setelah ditransformasi itu hasilnya masih tidak normal distribusinya. Jadi benar-benar sangat butuh kesabaran ya untuk mencoba transformasi satu dan transformasi yang lain. Maka tidak heran kalau peneliti biasanya begitu datanya, wah ini distribusi datanya tidak normal, maka akan langsung menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menurunkan skala datanya. Nah, tapi sebenarnya prosedur awalnya sebaiknya adalah kita mencoba dulu transformasi data tanpa mengubah skala data. Kita tetap ya menjadikan datanya itu numerik. Nah, maka di sini ya, numeric expression ini adalah rumusnya. Kemudian di sini ada contoh-contoh, ada fungsi-fungsi rumus yang bisa digunakan. Nah, ada banyak ini ya. Nah, di sini saya coba dulu adalah sebentar, karena ini untuk mengetahui mana transformasi yang cocok sebenarnya ada suatu trik ya. Yang pertama adalah kita melihat deskripsinya dulu ya. Ini kalau dilihat sekilas, ini range-nya ini sangat besar ya. Kenapa sangat besar? Karena di sini misalnya di case nomor 6 ini ada 23.768,40. Kemudian ada nilai 0,81. Ini kan range-nya sangat besar. Nah, kalau menghadapi data dengan range yang sangat besar ini, maka transformasi yang perlu dipertimbangkan adalah dengan logaritma. Karena dengan adanya logaritma ini nanti akan menghasilkan suatu nilai dengan range-nya semakin kecil. Harapannya nanti distribusinya bisa mengikuti distribusi normal. Nah, transform compute ya. Ini untuk logaritma kita pakai ini ya, LC10, maksudnya adalah log 10. Kita logkan 10 ya. Kemudian tanda tanyanya ini adalah variabelnya. Kita masukkan, kita klik variabel kepadatan ke dalam numeric expression, ke dalam rumusnya. Kita klik panah ini. Nah, rumusnya adalah untuk variabel baru adalah trans kepadatan. Maksudnya adalah transformasi dari kepadatan dengan rumus log dari kepadatan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya, trans kepadatan. Sekarang kita lihat ya. Ini tampak lebih rapat ya. Tadi misalnya ini 23.768, setelah di log hanya 4,38. Kemudian yang 0,81 minus 0,09. Ini range-nya kan tidak terlalu besar ya. Harapannya nanti distribusinya bisa normal.
Kalau distribusinya masih belum normal juga, kita coba cara yang lain lagi ya, misalnya dengan di akar pangkat berapa gitu kan, akar pangkat 3 atau akar pangkat 5 dan seterusnya ya. Nah, terus nanti pada saat dilakukan penulisan laporan, di laporannya dituliskan juga data awalnya seperti ini, ternyata distribusinya tidak normal. Kemudian dilakukan transformasi data dengan cara apa ya? Misal dengan cara logaritma ya, logaritma atau akar pangkat sekian, itu di laporannya itu juga perlu dituliskan. Nah, sekarang kita akan lakukan uji ya. Kita akan menguji lagi data hasil transformasi ini apakah sudah berdistribusi normal atau belum. Kita akan coba ya. Kita klik analyze, descriptive, explore. Nah, kemudian karena kepadatan ini tadi sudah kita uji, kita menguji satu saja, yakni transformasinya. Oke. Untuk plotnya pastikan tercentang normality plot with test, kemudian continue. Nah, setelah itu klik OK. Kita ke hasilnya. Oke. Kemudian ya sama ya hasilnya ya. Ini maksudnya hasil apa yang keluar, apa saja yang keluar ya, komponen apa yang keluar itu sama ya. Yang pertama adalah summary-nya dulu, nama variabelnya ya, ini variabelnya transformasi kepadatan, valid 30, nggak ada missing ya. Kemudian plotnya, meskipun tadi tidak ada normal QQ plot ya, adanya adalah pilihan pada histogram, secara otomatis di PSBB akan membuatkan normal QQ plotnya. Nah, dari plot ini saja, dari NQQ ini kita bisa lihat ya secara sekilas ya, secara visual ini datanya, sebaran datanya itu berada di sekitar garis. Nah, maka kita bisa sedikit lega ya, kita bisa sedikit lega. Kenapa? Karena dengan sebaran datanya ini yang dia cenderung mengikuti garisnya di sekitar garis ini, maka biasanya akan berdistribusi normal. Tapi jangan senang dulu ya. Kita optimis boleh, kita lega boleh, sedikit merasa tenang ya. Tapi apakah memang secara statistik itu memang berdistribusi normal atau tidak ya? Sini kita masih pakai alfa 0,05 ya. Kita ke uji Shapiro-Wilk-nya di bawah. Oke, nilai signifikansinya adalah 0,57. Nilai P ya, atau P value-nya ini didapatkan 0,57. Kalau kita mengambil alfa 0,05, maka dengan P value 0,57, maka kesimpulannya data ini berdistribusi normal. Nah, maka cara yang kita gunakan ya, transformasi yang kita gunakan ini berhasil. Yang tadinya distribusinya tidak normal menjadi distribusi normal. Yang tadinya P value-nya jauh di bawah 0,001 sekarang menjadi 0,57. Yang artinya adalah sekarang kita mendapatkan data berdistribusi normal, sehingga kemudian hasil transformasi ini kita bisa gunakan uji statistik parametrik. Nah, jadi
Ini adalah data awal, data awalnya tadi ya. Data awalnya tadi ini kepadatan penduduk dengan nilai p-value-nya untuk uji normalitasnya sekian. Kemudian kita transformasikan data. Nah, kita transformasikan data ini dengan variabel baru trans kepadatan. Dengan caranya adalah melogaritmakan dari variabel kepadatannya. Kemudian kita lakukan uji normalitas ulang, maka didapatkan p-value 0,57. Datanya sudah berdistribusi normal. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara mengatasi data yang tidak mengikuti distribusi normal. Cara yang pertama itu tadi ya. Karena kan ada dua cara, tadi disebutkan ada dua cara, yakni caranya transformasi, yakni yang pertama adalah transformasi dengan tetap menjadikan jenis ataupun skala data yang sama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menurunkan skala datanya. Yang pertama ini skalanya adalah rasio, kita tetap jadikan rasio. Kemudian cara yang kedua dengan mengubah yang tadinya rasio menjadi data kategorik ya, ordinal atau nominal. Nah, tapi pada video kali ini kita bahas adalah cara yang pertama, dengan metode transformasinya adalah logaritma. Bisa saja di data yang kita gunakan logaritma ini nggak cocok, bisa dengan cara lain yang bisa dicoba satu-satu ya, atau langsung cara kedua, yakni dengan menurunkan skala datanya. Nah, cara yang kedua ini insya Allah akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.